الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جث ولا أعض له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar ini khatib secara pribadi dan mengajak pada seluruh jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tanamkan di dalam hati kita bahwa seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat kita celaka, maka mereka tidak akan mampu mencelakai kita kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali apabila Allah menetapkan hal itu. Oleh karenanya, marilah kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita percaya penuh kepadanya. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apapun yang Allah kehendaki, pasti tidak akan pernah terjadi. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita ingat selalu bahwa kita sekarang ini bukan tengah berada di dalam surganya Allah, melainkan kita berada di kehidupan dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia adalah tempat berbagai musibah dan bala. Dunia memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah dan bersabar atas musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hamba-lah yang akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
النفوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan kami pasti akan memuji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita terkena musibah, hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesabarannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat putranya yang bernama Ibrahim saat sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambilnya dan menciumnya. Kemudian setelah itu kami menengoknya lagi dan saat itu Ibrahim telah meninggal. Kedua mata Nabi pun mengalirkan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Anda pun menangis wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguh inilah rasa kasih sayang." Nabi kembali meneteskan air mata dan bersabda, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh mata ini meneteskan air mata, hati pun bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai. Kecuali apa yang Allah ridhai. Dan sungguh kami bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah bersumpah dalam surat Al-Balad bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan hidup, susah payah dan keletihan. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kesulitan yang pertama kali dialami seorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong, kemudian ketika diikatkan beduk ke badannya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan dan susah untuk bergerak. Lalu merasakannya kesulitan ketika menyusui kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuh giginya. Setelah itu akan mengalami kesulitan saat disapih, melebihi rasa sakit terkena pukulan. Kemudian ia merasakan rasa sakit itu saat dihitan. Setelah melewati semua, ia akan menghadapi guru yang mendidiknya, menggemblengnya, dan terkadang memberi hukuman kepadanya. Setelah itu, ia akan disibukkan dengan persiapan nikah dan disibukkan dengan pekerjaan setiap hari untuk dapat menafkahi keluarganya. Lalu ia akan disibukkan dengan urusan anak dan istrinya. Kemudian disibukkan dengan membangun rumah dan melengkapi dengan berbagai perabotan rumah tangga. Setelah itu ia akan memasuki usia tua, badan lemah, dan beberapa anggota badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi berbagai penyakit yang menyerangnya sewaktu ia kambuh. Flu, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, sakit paru, terinfeksi virus dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan beban hidup seperti hutang, mengangsur cicilan, dicaci orang, dibicarakan kejelekannya dan lain sebagainya. Hingga tibalah saat sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan napas yang terakhir,
Apakah berakhir apakah berakhir semua kesulitannya? Belum. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu ia akan memasuki alam barzah dan alam akhirat. Ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ada hisab dan perjalanan melewati sirat hingga pada akhirnya masa penentuan itu tiba. Apakah ia akan merasakan berbagai kenikmatan surga ataukah ia akan sengsara di neraka? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya marilah kita laksanakan semua perintah Allah. Marilah kita saling berpesan serta berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan kesabaran. Marilah kita sabar atas musibah dan bala yang menimpa kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan musibah yang menimpa kita. Jangan sampai musibah dan berbagai kesulitan hidup menyebabkan kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memprotes Allah ketika kita terkena bala dan musibah. Hendaklah kita bersabar dan terus-menerus menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan dalam keadaan apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimina wa jubratul mu'minin rahimakumullah. Selezat apapun makanan yang kita makan pasti akan menjadi kotoran. Semahal apapun pakaian yang kita kenakan, pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam tempat sampah. Sebesar dan semewah apapun rumah yang kita bangun, pasti tidak akan kita bawa mati. Rumah terakhir kita semua berukuran sama, tidak lebih dari 1x2 meter. Sedangkan apa yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Kematian adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini adalah janji Allah yang pasti terpenuhi. Kehidupan di dunia ini permulaannya adalah kedhaifan dan kelemahan dan berakhir dengan kematian dan kuburan. Marilah kita bersabar atas bala yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes dan menyala-nyalakan Allah. Kita yakin bahwa pada setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.